Jadi bahasa Abbasi, cuma munculnya ilmu pengetahuan, munculnya filsafat ya setelah munculnya paham Mu'tazilah. Jadi Mu'tazil itizal, keluar ya. Jadi paham Mu'tazilah itu muncul dari seorang Wasil bin Atha. Ya, ini dipahami ya, Wasil bin Atha saat itu berguru dengan Hasan Al-Bisri, seorang Hasan Al-Basri ya, Hasan Basri, seorang ulama besar tabi'in. Belajar dengan Hasan Basri. Imam Hasan Al-Basri, terkenal Imam Hasan Al-Basri ini. Nah, ada pertanyaan kepada Imam Hasan Al-Basri, bagaimana hukumnya orang yang melakukan dosa besar? Ya, hukum orang dosa besar, bagaimana apakah dia ditempatkan di surga atau di neraka? Ya. Sebelum menjawab, Wasil bin Atha berteriak keras. Wasil bin Atha ini pendiri Mu'tazilah, bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tempatnya tidak di surga dan tidak di neraka. Dia bukan muslim, bukan juga kafir. Maka Hasan Al-Basri mengatakan kepada Wasil bin Atha saat itu, kamu itizal, keluar dari tempat pengajian dia. Maka dia membuat pengajian sendiri di sudut masjid. Jadi masjid, suatu masjid ya, masjid yang besar. Dia membuat perkumpulan sendiri. Maka muncullah aliran yang namanya Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu disebut juga kalau sekarang Islam liberal. Islam berdasarkan akal. Jadi sampai mengatakan Quran itu makhluk. Ya, permasalahan ini terjadi sampai pada masa Imam Mazhab ya. Kalau Abu Hanifah nggak terjadi, Imam Malik nggak terjadi. Nah, pada masa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu paham Mu'tazilah lagi besar-besarnya. Ya, memaksakan semua para ulama untuk menyatakan bahwa Quran adalah makhluk. Ya, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i ya, untuk menghindari itu maka dia pergi ke Mesir. Yang kenanya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi dipaksa oleh Khalifah saat itu Al-Ma'mun untuk menyatakan Quran adalah makhluk, tapi beliau menolak. Sampai beliau disiksa. Ya. Nah, tapi nanti setelah Al-Ma'mun meninggal lebih baik lagi, anaknya lebih baik, pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya. Tapi paham Mu'tazilah juga tetap besar ya, sampai nanti ya emang dari sisi paham itu maka Islam lebih rasional, Islam lebih digali dari sudut-sudut ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan kita banyak tentang Islam. Bahkan kota Baghdad saat itu menjadi pusat peradaban Islam di dunia. Jadi pusat. Orang-orang barat tuh belajar ke sana. Jadi pada masa itu ya, abad sekitar 10 ya, 8 sampai 10 itu ya, Masehi, itu kan kegelapan di Eropa. Orang Eropa masa kegelapan. Mereka mengenal, disebut juga sebelum abad pertengahan, mereka mengenal namanya vampir, Dracula dan sebagainya ya. Kastil-kastil besar gitu kan, kalau film-filmnya seperti itu. Itu masa kegelapan. Jadi masa di mana para pemuka agama mereka, kaum rohaniawan, ya kaum pendeta, ya kalau orang sakit itu disembur pakai air suci, dipercikan air suci, ya kan. Nah, itu pada masa mereka percaya sama klinik. Di barat, dunia barat. Di dunia Islam kita berkembang ilmu pengetahuan besar, tapi memang pahamnya Mu'tazilah saat itu. Harus kita akui, paham Mu'tazilah mengakibatkan ilmu filsafat berkembang besar, berkembang pesat. Kita mengenal matematika, kita Al-Khawarij menemukan aljabar, ya, kata yang dipakai angka yang dipakai adalah angka Arab, karena dulu orang Eropa hanya mengenal angka Romawi. Sepertiga nggak tahu tuh sepertiga berapa, nggak ada di Islam kan. Kita sepertiga ada, seperempat ada, seperenam, itu tuh angka Arab sebenarnya, bukan angka dari Barat. Jadi Islam lah yang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada mereka. Ya, sampai nanti Baghdad dihancurkan oleh Hulagukan. Iya, orang Tartar, bangsa Tartar dari Mongol utaranya Cina, itu menghancurkan Baghdad dan membunuh semua dinasti dari dinasti Abbasiyah terakhir. Nah, muncullah kerajaan-kerajaan kecil di dunia Islam saat itu. Ya, muncullah kerajaan. Nah, disinilah